Geger terkenal sebagai musisi yang sukses merilis single hits bertemakan cinta hingga jauh dari gosip miring dan permasalahan hukum. Pentolan band The Massive, Rian Eki Pradipta alias Rian The Massive, tiba-tiba saja dituduh melakukan pelecehan seksual. Tudingan diunggah lewat media sosial. Seperti apa cuitan akun atas nama Denny Sakri yang menuding Rian lakukan pelecehan seksual pada anaknya? Dan seperti apa pula tanggapan Rian akan hal ini? Benarkah Rian pernah menjalani pertemuan dengan anak Denny Sakri? Tiba-tiba saja namanya mencuat atas tuduhan pelecehan seksual, hingga Rian pun seolah disudutkan. Benarkah Rian juga sudah berupaya mengajak mediasi kepada pihak yang berkoar-koar di media sosial? Seperti apa Rian yang gerak cepat melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya? Benarkah pula usai Rian dituding melakukan pelecehan seksual oleh orang di balik akun Twitter Denny Sakri, Sri Ayu Murtisari, istri Rian The Massive, juga mendapatkan teror hingga kondisi kesehatannya pun menurun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah santernya kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu publik figur, tiba-tiba saja muncul nama publik figur lain yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Ya, pentolan dan juga vokalis band The Massive, Rian Eki Pradipta atau sering disapa Rian The Massive, tiba-tiba dituding melakukan pelecehan seksual. Isu dugaan pelecehan seksual itu pun pertama kali mencuat dari sebuah akun Twitter bernama Denny Sakri pada Minggu 20 Juni 2021 lalu. Dalam cuitannya, sosok di balik akun tersebut mengaku sudah membuat janji bertemu dengan Rian, namun tidak ditepati. Hingga sampai akhirnya, akun tersebut pun kembali mencuit dan menuding Rian The Massive telah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya. Sebuah cerita. Rian Eki menggoda anak saya. Disuruh datang ke kamar hotel di Bali, telepon pakai media inbox jam 3 pagi. Mau diselesaikan hari ini dan Rian sudah menyanggupi. Malah gak datang. Cikan. Tulis akun Denny Sakri. Tak berhenti sampai di situ saja. Akun tersebut pun kembali menulis berbagai cuitan lainnya terkait Rian The Massive. Kamu bisa beli perempuan manapun Rian Eki. Kenapa anak saya yang kamu goda? Lagian kamunya suka yang lebih tua, seperti istri kamu yang beda 6 tahun di atas kamu. Kamu itu masuk seksual harassment Rian Eki. But wasting time, wasting money. And you know, I'm still happy jalanan hidup. Kok kamunya merusak sih? Tulis sosok di balik akun Denny Sakri. Sontak, cuitan-cuitan itu pun membuat heboh warganet hingga mempertanyakan akan kebenaran. Apakah Rian benar-benar melakukan pelecehan seksual? Hingga siapa dalang di balik akun Denny Sakri, mengingat Denny Sakri dulunya terkenal sebagai seorang penulis dan juga pengamat musik itu sudah meninggal dunia pada 2015 silam. Alhamdulillah tidak ada, jadi memang tidak pernah ada seperti yang dituduhkan. Ya, saya sudah di tempat janjian. Jangan biarkan orang tua menunggu.
Tebakan saya mah gampang. WA nggak tembus, telepon juga nggak tembus. Gimana Rian Eki? Ya, itulah salah satu cuitan dari akun Denny Sakri yang menuding Rian tak punya etikat baik lantaran diduga ingin kabur dari permasalahannya itu. Melihat cuitan tersebut, Rian pun tak tinggal diam. Didampingi sahabat dan kuasa hukumnya, Rian pun menjelaskan kronologi dirinya tidak mau datang menemui sosok yang ada dalam akun Denny Sakri itu. Benarkah lantaran tidak merasa aman dengan tempat yang ditentukan oleh pihak Denny Sakri hingga disuruh datang sendiri menjadi alasan Rian tak mau bertemu? Kemarin itu dari pihak yang menuduh saya, mereka sudah mengajak saya untuk bertemu ya, untuk mediasi, karena memang awalnya saya sempat teleponan juga bahwa saya sudah kenal lama sama keluarga mereka, jadi harusnya ini ini bukan hal yang harus diperpanjang karena memang ini salah paham dan saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan. Jadi kemarin itu mereka mengajak bertemu saya tapi di sebuah tempat yang menurut saya merasa tidak aman. Oleh karena itu saya sempat bilang saya ingin mengajak satu orang sahabat saya untuk mendampingi saya karena bagaimanapun saya juga perlu menjaga diri saya juga gitu, karena saya tidak mau ada hal yang di luar kendali saya juga. Dan mereka bilang mereka tidak mengizinkan saya untuk mengajak asisten saya atau sahabat saya. Akhirnya saya tidak datang karena menurut saya ini tidak aman untuk saya. Merasa namanya disudutkan? Seperti apa Rian yang berupaya mengajak mediasi di tempat yang netral kepada pihak yang berkuar-kuar di media sosial tersebut? Apa alasan akhirnya Rian gerak cepat melaporkan masalah ini ke Polda Metro Jaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Sedih, mungkin perasaan itulah yang kini menyambangi musisi yang sukses merilis single hits seperti Jangan Menyerah dan Cinta Ini Membunuhku. Lantaran banyak yang seolah justru menyudutkan dirinya. Namun, meski namanya sudah dijelek-jelekan oleh sosok dalam akun Denny Sakri, Rian tetap ingin menyelesaikan masalah ini lewat mediasi, di mana bertemu di sebuah tempat yang netral seperti di Polda Metro Jaya. Namun, pihak Denny Sakri justru tidak kelihatan batang hidungnya hingga ketika dihubungin pun tidak ada jawaban. Setelah itu saya mengundang mereka untuk mediasi, karena memang niat saya semuanya pengennya baik-baik. Saya nggak mau ada yang namanya sampai jauh ya, sampai berantem atau apa, saya nggak mau. Karena saya juga menghormati almarhum juga, kebetulan teman saya juga. Tapi ternyata saya coba undang mereka ke tempat yang netral, yaitu Polda. Saya bilang kalau di Polda Metro Jaya, saya bilang kalau mau jumpa kita bertemu mediasi di Polda Metro Jaya, saya undang jam 2 siang. Hari ini saya kemarin sudah undang mereka, tapi ternyata malah tidak ada jawaban. Saya tanya tadi jam setengah 2 ya, jam setengah 2 siang saya tanya lagi, saya sudah di Polda Metro, tidak ada jawaban, bahkan centang 1. Jadi tidak diterima WhatsApp saya ke mereka, dan kita tunggu sampai jam 2 nggak datang, jam 3 nggak datang, jam 4 nggak datang, sampai akhirnya jam 5 kita bikin laporan polisi. Dan kenapa saya harus melakukan ini? Karena jujur saya sangat sedih dengan pemberitaan yang beredar di media, sangat menyudutkan saya. Intinya saya kesini ingin
sebenarnya awalnya ingin mediasi, ingin baik-baik dan ingin menyelesaikan dengan baik-baik juga ya. Tapi ternyata undangan saya tidak dipenuhi, tidak direspon. Pemirsa Intens investigasi. Mengingat pihak Denny Sakrie yang tidak merespon permintaan Rian untuk mediasi di Polda Metro Jaya. Akhirnya, kesabaran Rian pun sampai di titik puncak. Rian meneruskan masalah ini ke jalur hukum, di mana ia pun melaporkan pihak Denny Sakrie ke pihak berwajib. Dalam pelaporannya tersebut, Rian yang mengaku tak melakukan pelecehan seksual terhadap putri mendiang Denny Sakrie melayangkan laporan soal pencemaran nama baik akibat pemberitaan negatif yang diumbar oleh pihak Denny Sakrie lewat media sosialnya. Sebenarnya saya kan kemarin kaget ya dengan tweetnya mereka melalui akun almarhum ya. Itu juga saya cukup kaget. Akun itu yang akhirnya di-retweet sama banyak orang dan akhirnya diberitakan di mana-mana. Saya sengaja kemarin saya tidak mau menjawab apapun, bahkan ada beberapa teman-teman, saya berteman dengan teman-teman media juga. Teman-teman media juga punya nomor saya pasti. Tapi saya juga belum bisa menjawab karena saya tidak bisa gegabah juga ya. Karena saya perlu juga menganalisa dan dengan bantuan dari kuasa hukum saya dan juga sahabat saya, jadi akhirnya saya di waktu ini saya melakukan laporan terkait dengan apa yang sudah Rian tadi sampaikan, bahwa ada kejadian yang mana kejadian itu bukan merupakan kejadian yang dia lakukan, tidak pernah dia melakukan, tetapi itu menjadi menjadi pemberitaan yang sangat viral dan menyebabkan Rian merasa tercemar nama baiknya dan difitnah juga atas pemberitaan ataupun dari Twitter yang sudah ditweet dari salah satu akun Twitter. Jadi hari ini Rian sudah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik, mengundang untuk datang. Kita tunggu sampai jam 4, jam 5 tidak hadir. Akhirnya Rian memutuskan untuk oke bang, kita buat laporannya, kita bikin laporan dan sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dari unit cyber. Kita akan tunggu saja prosesnya nanti dari penyidik. Usai Rian dituding melakukan pelecehan seksual oleh orang di balik akun Twitter Denny Sakrie, seperti apa Sri Ayu Murtisari, istri Rian The Massive yang kabarnya mendapatkan teror hingga kondisi kesehatannya menurun. Pemirsa Intens investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Belilah perempuan yang udah ada bandrolnya di Eki. Jadi gampang, ada jual beli, gak kayak gini. Ini gua ajarin, kalau nafsu lo gede banget dan gak bisa dipuasin sama istri lo, jangan anak ngamat musik yang lo kasih album lo buat nilai. Itulah cuitan dari akun Denny Sakrie yang ditujukan pada Rian The Massive. Rian The Massive sendiri mengakui jika skandal dugaan pelecehan seksual yang menyeret namanya itu telah mencoreng nama baiknya selama ini. Musisi berusia 34 tahun ini merasa telah difitnah dan dirugikan atas tudingan tersebut. Rian pun menyayangkan mengapa kasus ini dibuka di depan umum, mengingat ia juga memiliki seorang putri yang beranjak remaja. Rian pun khawatir jika skandal ini akan mempengaruhi mental anak-anaknya kelak. Yang saya sesalkan adalah ini kan saya juga punya anak juga, anak saya sudah besar, bisa melihat berita dengan mudah juga. Jadi saya jujur sedih sekali dengan pemberitaan ini, dan akhirnya saya harus berbuat hal yang saya perlu melakukan hal yang melindungi saya sebagai
warga negara, saya punya hak juga untuk dilindungi oleh undang-undang juga, oleh hukum. Saya juga tidak mau orang dengan mudah untuk menghancurkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Istri kamu diaduin malahan bilang pansos. Lah, bapaknya anak saya terkenal sejagat raya. Kok pansos? Please, be smart. Bilangin istri kamu. Katanya mau bilang ke istri kamu. Tapinya bohong, bilang keluar kota. Tapi instastory-nya lagi di Jakarta. Rian Eki, saya itu gak gaptek. Kamu kan sukanya sama yang lebih tua, Rian Eki. Saya tua, gak kamu kejar-kejar. Anjir, gue sampai nulis ini. Abis kayak belut, banyak alasan. Ya, itulah cuitan akun Denny Sakri yang turut menyentil istri Rian, Sri Ayu Murtisari. Atas hal tersebut, istri Rian pun dikabarkan masih syok atas teror-teror yang datang kepadanya. Kendati demikian, Rian pun meminta kepada sang istri untuk tetap mendampingi dan tidak meninggalkan dirinya. Saya yang paling luar biasa ya, maksudnya sudah diteror dan istri saya jujur drop juga sekarang, tapi alhamdulillah saya bilang, mama percaya sama saya kan, saya cuma bilang sama istri saya, ma jangan tinggalin saya saat saya lagi begini gitu. Jadi alhamdulillah istri saya ada di belakang saya bersama sahabat-sahabat saya, ini kuasa hukum saya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.